Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Welcome back to my YouTube channel. So aku Riro, finally after a long time aku resign dari dunia per-YouTubean karena udah lama banget sih aku nggak bikin video karena beberapa alasan. By the way guys, aku lagi membiasakan diri untuk ngomong pakai bahasa Inggris karena aku punya satu keinginan bener-bener pengen banget, dan aku berharap itu bisa terwujud. Dan salah satu cara supaya itu bisa terwujud adalah dengan mengimprove bahasa Inggris aku. Jadi aku bisa lebih mungkin untuk mendapatkannya. Kalau kalian punya keinginan apa, kalau kalian ada nggak keinginan apa gitu yang ya emang kalian bener-bener pengenin, dan gimana caranya kalian untuk mendapatkan itu, share di kolom komentar di bawah ya. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang legal officer. What is a legal officer? Oke, jadi kita akan bahas di video ini tentang fungsi dan tugasnya legal officer itu apa sih sebenarnya. Terus kemudian keterampilan apa yang harus dibutuhkan. Terus apakah seorang legal officer itu harus dari advokat, harus punya gelar harus sebagai advokat dulu. Terus kemudian apa sih persyaratan untuk bisa daftar sebagai seorang legal officer atau bisa menjadi seorang legal officer. Kemudian gajinya kira-kira berapa ya kalau legal officer itu. Nah, semuanya akan kita bahas di dalam video ini. Just keep on watching. Selamat menonton. Yang pertama adalah what is a legal officer. Legal officer itu adalah seorang yang bertanggung jawab untuk memantau segala aspek hukum dalam suatu perusahaan. Entah itu aspek hukum yang internal atau dia aspek hukum yang eksternal. Eksternal tuh dalam artian hubungan kerjasama antara perusahaan dengan pihak ketiga, dengan pihak lain gitu, misalnya kayak vendor dan lain-lain sebagainya, investor. Nah, itu adalah salah satu tugas dan fungsinya legal officer. Jadi dia memang bertanggung jawab nih untuk memantau segala aspek hukum yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, kayak gitu. Terus kalau gitu tugasnya legal officer itu apa ya? Jadi tugasnya legal officer itu adalah untuk memastikan kalau semua tindakan perusahaan itu sudah on the track dengan aturan hukum, dan juga mereka itu memastikan kalau di kemudian hari atau juga meminimalisir risiko terjadi permasalahan hukum di kemudian hari atau pada saat itu gitu. Jadi benar-benar harus diminimalisir untuk permasalahan hukumnya. Nah, ini juga salah satu tugasnya dari legal officer. Nah, contohnya apa nih? Contohnya pekerjaannya tuh kayak kasih nasihat hukum, terus membuat dokumen seperti kontrak, terus juga membuat peraturan yang dibutuhkan dalam internal. Misal harus ada peraturan perusahaan yang untuk karyawan seperti apa, harus ada perusahaan, misal kalau kalian kerja di startup juga mungkin kalian akan ikut andil dalam pembuatan standar komunitas dari perusahaan tersebut, terus juga pedoman komunitas dari aplikasi tersebut. Nggak, kalau perusahaan startup berarti kan menghasilkan suatu aplikasi. Nah, si legal officernya ini yang ikut andil dalam pembuatan aplikasi dalam aspek hukumnya, ditinjau dari aspek hukumnya kayak gitu. Terus dia juga menyelaraskan undang-undang terbaru yang berkaitan dengan bidang usaha tersebut. Misalnya perusahaan kalian itu bergerak di bidang teknologi, maka kalian harus selalu menyesuaikan peraturan perundang-undangan dalam hierarki undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu dengan perusahaan kalian. Misal kalau kalian mau membuat suatu bentuk perjanjian, suatu bentuk aturan, jadi harus diselaraskan dengan aturan hukum yang saat ini berlaku kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian menggunakan aturan hukum yang ternyata sudah dibatalkan oleh MK atau norma hukumnya udah tidak berlaku lagi kayak gitu. Nah, terus dia juga bisa diminta untuk membuat legal opini. Kalian udah tahu belum legal opini? Kalau belum tahu nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Terus kalau gitu keterampilan apa dong yang dibutuhkan sama seorang legal officer? Jadi legal officer itu tentu saja harus mampu untuk melakukan komunikasi secara verbal maupun non-verbal, secara verbal maupun tulisan ya.
Sebenarnya untuk komunikasi verbal atau non-verbal ini harus dimiliki oleh semua sarjana hukum tentu saja. Nah, di legal officer ini juga wajib karena dia mungkin akan bertemu dengan klien, terus vendor dan lain-lain, membicarakan negosiasi kontrak atau lain sebagainya kayak gitu. Dia juga harus membuat dokumen. Itulah kenapa dia harus punya skill writing atau komunikasi secara tulisan. Jadi dia harus tahu nih cara membuat kontrak yang baik itu seperti apa, misalnya kayak gitu. Cara membuat legal opini yang baik itu bagaimana, membuat peraturan itu gimana, kayak gitu. At least kalian udah tahu dan udah diajarkan pasti di S1 Fakultas Hukum tersebut, ketika S1 Fakultas Hukum. Kemudian mungkin juga seorang legal officer, bukan mungkin sih, tapi sangat dianjurkan untuk punya skill kepemimpinan karena dia yang harus memanage resiko ke depannya. Jadi leadership itu juga penting ya untuk semua pekerjaan sebenarnya sih. Kemudian selanjutnya adalah dia harus punya pengetahuan tentang bidang hukum terkait atau boleh jadi tentang seluruh aspek hukum. Kalau misalnya perusahaannya itu adalah perusahaan yang masih tergolong baru gitu kan misalnya, dan masih bergerak baru banget nih, terus kalian daftar. Nah, berarti kan kalian harus tahu nih aspek hukum perdatanya, pidananya, dan sebagainya kayak gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Tapi kalian balik lagi, kalau mau daftar jadi legal officer, kalian lihat aja perusahaan itu bergerak di bidang apa sih. Misal dia bergerak di bidang transportasi, maka kalian harus memahami undang-undang transportasi. Terus juga tentu saja kalian juga harus paham undang-undang PT, perseroan terbatas. Kalian juga harus paham tentang undang-undang ketenaga kerjaan. Yap, itu sih basic skillnya ya. Terus dia juga harus memperhatikan detail-detail dari setiap pekerjaannya, karena ya namanya seorang pekerja hukum itu menjual jasa ya. Jadi dia harus memperhatikan detail-detail dari rumusan-rumusan pasalnya, dari isi kontrak perjanjiannya, dan lain sebagainya. Kemudian harus punya skill untuk menganalisis kasus dan juga memberikan pemecahan masalah. Jadi bukan cuma tahu aja nih, oh kalau misalnya kasus di dalam perusahaannya itu apa, dia juga harus tahu, harus bisa kasih solusi. Oh gini Pak cara penyelesaiannya, kayak gini dari aspek hukumnya seperti ini. Nah, kalau misalnya atasan kalian minta untuk dibuatkan legal opini, maka pemecahan kasus, analisis kasus, dan pemberian solusi itu yang nanti akan dituangkan di dalam suatu legal opini, teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah seorang legal officer itu harus seorang advokat gitu kan? Kok aku pakai kata dua kali seorang ya? Nah, jadi tidak harus, tapi tergantung pada kebijakan dari perusahaannya masing-masing kayak gitu. Ada juga perusahaan yang menginginkan legal officer itu sudah punya sertifikat PKPA, misalnya pendidikan khusus profesi advokat, atau sudah pernah ikut UPA misalnya, ujian profesi advokat. Itu jadi nilai tambah. Ada juga yang persyaratannya kayak gitu. Ini mungkin terkait dengan persyaratan juga ya, nanti kebalikannya. Tapi sejauh yang aku tahu, yang aku lihat, yang aku riset juga, itu nggak semua perusahaan sih. Jadi cuma beberapa aja. Kebanyakan nggak minta atau nggak minta kalian untuk jadi advokat terlebih dahulu kayak gitu. Kalau kalian belum tahu gimana cara jadi advokat, kan bisa cek video aku sebelumnya. Aku udah pernah bikin video untuk bagaimana cara menjadi advokat. Nah, terus apa sih kalau gitu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang legal officer? Oke. Jadi persyaratannya itu adalah kemungkinan ada minimal usia atau maksimal. Biasanya sih maksimal ya, aku lihat maksimal usianya berapa, biasanya kayak gitu. Tapi ini opsional ya, kadang juga nggak dipatok usia berapa. Yang paling krusial adalah hold a minimum bachelor degree in law. Jadi minimal dia harus lulusan dari sarjana hukum. Kadang ada juga yang minta untuk lulusan sarjana hukum ternama atau minimal terakreditasi A. Tapi ini bergantung lagi pada perusahaannya. At least minimal harus sarjana hukum, tapi ini yang baru umumnya.
Terus GPA atau indeks prestasi. Indeks prestasinya tuh biasanya minimal 3. Kemudian dia harus kalau dia fresh graduate, biasanya beberapa perusahaan juga mau menerima, atau dia punya experience yang sejalan dengan posisi yang akan dilamar, itu biasanya juga diutamakan. Terus dia punya kemampuan dalam membuat drafting agreement misalnya, kayak gitu, agreement drafting. Dan sekarang ini, bukan biasanya sih, sekarang ini mereka yang punya kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik itu pasti akan lebih diutamakan dengan persyaratan TOEFL 500. Jadi kalau kalian sekarang lagi menempuh S1, jangan lupa juga untuk memperbaiki skill kemampuan bahasa Inggris untuk bisa dapat pekerjaan yang lebih lagi, karena ya perusahaan-perusahaan ternama pasti minta karyawannya itu untuk aktif dalam menggunakan bahasa Inggris, entah itu pasif atau aktif gitu. Iya, kayak gitu. Dengan minimal score TOEFL itu biasanya 500, kayak gitu. Excellent written and verbal komunikasi juga diperlukan sebagai seorang legal officer. Terus kalau gajinya berapa ya kira-kira seorang legal officer itu? Nah, gajinya itu variatif banget teman-teman, tergantung dari posisi apa yang kalian lamar. Misal kalian melamar di suatu perusahaan yang bukan dari posisi apa ya, tapi dari daerah mana yang kalian lamar. Misal kalian melamar sebagai legal officer di daerah Jakarta, otomatis gajinya seharusnya atau biasanya itu di atas UMR gitu. Bahkan yang kayak perusahaan yang di bawah BUMN pun dia gajinya tuh sedikit di atas UMR, tapi banyak tunjangan lainnya kayak gitu. Biasanya kalau di Jakarta itu kan UMR-nya 4,2 ya sekarang itu, dan biasanya gajinya tuh 4,5 sampai 5 juta, bahkan ada yang sampai 9 juta. Tapi kalau 9 juta tuh biasanya yang udah punya pengalaman lama gitu, pasti dia minta udah punya pengalaman berapa tahun di perusahaan tertentu kayak gitu, jadi udah kayak senior gitulah. Gitu teman-teman. Gimana? Kalian udah ngerti belum tentang legal officer? Kalau kalian mau aku bikin video tentang profesi hukum lainnya yang belum kalian tahu atau yang penasaran banget pengen kalian tahu, please komen di kolom komentar di bawah ini. Terus atau kalian mau usul aku bikin video apa lagi, boleh. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Semangat belajar, terus jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker karena ini di masa pandemi. Terus juga pokoknya selalu bahagia. Terus apalagi ya, banyak pokoknya, produktif dan jangan pernah menyerah. Kayak generasi milenial harus semangat belajar dan harus produktif, tidak gampang menyerah, dan harus membangun dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.